Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Di sini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, ada beberapa pinjol itu yang memang pantas untuk teman-teman bayar dan ada yang tidak pantas sama sekali untuk teman-teman bayar juga gitu loh. Dan ini harus teman-teman pahami mana pinjol-pinjol itu yang pantas untuk Anda bayar dan perlu Anda mendapatkan referensinya. Misalnya, oh pinjol ini layak untuk dibayar, pinjol ini pas untuk dibayar. Dan ada juga pinjol ini tidak layak sama sekali untuk dibayar ya. Jadi di sini ada curhatan dari salah satu follower saya juga di Instagram, yang mana dia menyampaikan di sini bahwasanya dia sudah mencoba untuk melaporkan kepada otoritas jasa keuangan gitu loh, tentang ada pinjol yang mana pinjol ini menyimpang dari aturan yang ada. Mungkin karena dia tahu bahwa pinjol-pinjol yang sesat itu harus dilaporkan, jadi biar ditindaklanjuti oleh otoritas jasa keuangan, kan seperti itu kan pola-pola yang diinginkannya. Tapi yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan jawaban yang tepat gitu loh, karena OJK-nya lebih mengarahkan kepada Satgas Waspada Investasi atau Satgas Pasti hari ini namanya, dan habis itu kepada pihak kepolisian, karena itu tidak menjadi ranah dari otoritas jasa keuangannya sendiri ya. Oke, di sini dia sampaikan di sini, terima kasih bosku, aku panik setelah diteror dan diintimidasi melalui pesan WA dan SMS, baik di nomorku bahkan di nomor kontak daruratku. Aku sudah melapor bahkan bukti ancaman di nomor resmi OJK, namun jawaban OJK tidak masuk dalam pengawasan, dan saya sudah email ke Satgas Pasti dan email ke bagian Cyber Polri, bukti ancaman dan kalimat-kalimat jorok. Oke, kalau memang OJK menyampaikan itu tidak masuk dalam pengawasan mereka, ya jelas karena pinjol yang Anda laporkan adalah pinjol ilegal. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, kan sering juga tuh Anda bilangin, bang, nih ada nih bang pinjol legal, dia bertindak di luar SOP. Bang, nih ada nih bang pinjol legal, dia mencaci maki. Bang, ada pinjol legal 1 hari baru jatuh tempo sudah dihina-hina, terus disampaikan namanya ada kredit pintar lah, UATAS lah, aku lah, ini segala macam lah. Terus saya tanyakan sama teman-teman semuanya, Anda menyampaikan itu nama-nama aplikasinya, mereka menyebutkan nggak nama aplikasi mereka itu ketika melakukan penagihan? Kenapa? Karena nggak bisa kita hanya meyakini, menduga, mengasumsi kalau fakta tidak sesuai gitu loh. Faktanya apa? Faktanya ketika mereka melakukan penagihan, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Bagaimana kita menduga itu dilakukan oleh salah satu pinjol legal yang Anda yakini tadi? Karena keyakinan Anda itu akan bertolak belakang dengan keyakinan dari OJK. OJK sebisa mungkin ya, walaupun ada di beberapa fakta kita temukan memang itu adalah kejahatan-kejahatan pinjol legal ya, tapi sebisa mungkin OJK pasti akan menutupi dalam hal itu. Makanya tindakan yang paling tepat ketika Anda meyakini itu salah satu dari pinjol legal yang Anda tuju atau yang Anda telat bayar atau yang galbay, meskipun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, caranya adalah hentikan semua pembayarannya. Tapi kalau mereka menyebutkan nama aplikasi, baru tepat Anda melaporkan kepada OJK. Sudah mereka menyebutkan nama aplikasi, Anda melapor kepada OJK, itu Anda belum mendapatkan jawaban yang pasti dari OJK. Bisa jadi juga OJK menyampaikan nanti setelah kita lakukan investigasi, pinjol yang Anda laporkan itu tidak benar gitu loh, itu hanya orang-orang atau oknum-oknum yang menipu ya kan, atau sengaja memakai nama-nama dari pinjol-pinjol legal kami. Biasanya jawaban seperti itu gitu loh, karena OJK ini ketika Anda melaporkan pinjol legal pasti dia lemparnya ke AFPI ya kan, AFPI Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Anda tahu sendiri kan siapa yang menjadi pimpinan asosiasi ini. Pimpinan dari asosiasi ini adalah CEO dari Dana Rupiah ya kan, dewan penasehatnya adalah pinjol-pinjol legal lainnya. Jadi ketika Anda melaporkan keburukan pinjol legal kepada pinjol legal, ya otomatis mereka tidak akan mengakui. Makanya saya bilangin kemarin pas pengangkatan dari CEO dari Dana Rupiah ini menjadi pimpinan tertinggi dari asosiasi itu akan menjadikan atau menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap satu lembaga yang diresmikan oleh OJK pada tahun 2019 itu ya.
Jadi saling lempar-lempar tuh, ketika pinjol legal Anda laporkan ke OJK, OJK pindahkan ke AFPI, AFPI pindahkan ke aplikasinya masing-masing. Nanti aplikasinya masing-masing tinggal menyampaikan, kita telah lakukan investigasi, kita cek nomor yang dilaporkan tidak ada di sistem kami. Jadi itu hanya orang yang mengaku-ngaku. Sebegitu simpel, ya kan? Ini yang Anda laporkan malah berbeda, itu adalah pinjol ilegal, oke? Di sini dia menyampaikan bagian mana yang komparatif. Yang disebut komparatif itu adalah hutang dibayar bos. Woi anjing, anak lonte punya otak nggak? Kalau punya otak nggak kepakai, mendingan jual buat bayar hutang. Semua kontak WhatsApp lo kami tarik beserta KTP dan foto lo. 30 menit lo masih belum bayarkan, kami chat semua satu persatu kontak lo untuk meminta sumbangan bantu lo bayar hutang di aplikasi Pundi Muktahir Plus. Karena Pundi Muktahir Plus ini adalah pinjol ilegal dan pinjol yang tidak perlu Anda bayar seumur hidup. Ya, apa tindakan yang harus kita lakukan, Bang? Tindakan yang harus Anda lakukan supaya Anda bebas dari pinjol ilegal ini adalah mengganti kartu, menghapus WA, menghapus email, mereset HP cash dalam pabrik, tahan selama 1 bulan, selesai, berakhir semuanya itu. Pokoknya ketika Anda memutuskan untuk mengganti nomor Anda dan memutus hubungan dengan mereka, hari itu juga hutang Anda selesai. Saya jamin 1000% gitu loh. Tapi kalau Anda membiarkan komunikasi tetap lancar sama mereka, siap-siap Anda akan baper. Terus pasti pertanyaan Anda, bagaimana dengan kontak darurat kita? Selamatkan dulu diri Anda, selamatkan dulu hidup Anda, selamatkan dulu pemikiran Anda dari tekanan yang ada, baru Anda selamatkan orang sekitar Anda. Setelah pemikiran Anda tenang, diri Anda tidak ketakutan lagi, siapapun kontak-kontak Anda nanti yang dihubungi oleh pinjol ilegal ini, Anda tinggal sampaikan, suruh datang ke alamat saya dan saya bayar. Ya, karena pinjol ilegal itu tidak berani menampilkan wujud mereka karena dia bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di Indonesia dan kehadiran mereka tidak diakui, itu ilegal. Ya, jadi mereka akan diburu. Habis itu apalagi nih, nggak ada alasan ya anjing ya, bayar minimal perpanjangan sebelum malu gara-gara hutang. Makanya udah tahu miskin nggak usah banyak gaya lo bangsat, udah tahu miskin. Ya sudah, ini nggak perlu Anda ladenin begana begini nggak perlu Anda ladenin. Ingat, pinjol ilegal tidak perlu Anda bayar. Anda simain pernyataan dari Bapak Mahfud MD ya. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika masih mendapat teror penagihan utang dari pinjol ilegal, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar mendapatkan perlindungan. Dia menegaskan pinjol ilegal tidak sah sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Pemerintah meminta dengan tegas operasional pinjol ilegal harus segera dihentikan. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Di sini dia lanjutkan, Pundi Muktahir Plus masih didiamkan. Kami dapat menghubungi Anda lebih intens dari ini. Jangan mengeluh atau komplain jika yang bersangkutan terganggu dengan penelponan kami yang semakin intens. Jangan merusak nama baik sendiri karena perilaku Anda seperti ini. Jika dalam 1 jam ke depan kami tidak menerima pembayaran dari Anda, jangan salahkan kami jika cara penagihan kami akan lebih kasar. Anda nggak perlu khawatir ya. Kalau pinjol ilegal ini saya saluknya itu. Saya saluk dengan pinjol ilegal itu daripada pinjol legal ya kan. Kenapa saya saluk? Walaupun ancaman dia keras, langsung caci maki, hinaan dan segala macam gitu loh. Semua kebun binatang mereka ucapkan, tapi mereka gentleman. Mereka menyebutkan nama aplikasinya yaitu Pundi Muktahir Plus ya kan, nama aplikasinya. Tapi pinjol legal itu udah melebihi dari banci. Ya gak sih? Ya gak? Udah melebihi dari hal itu, udah kayak mana? Kayak ular kepala 2. Di satu sisi dia menekan, di sisi lain dia pura-pura. Dia bisa 2 wajah dalam 1 hari itu. Yang satu menagih sesuai SOP, yang satu mencaci maki. Tapi ketika caci maki tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Itu saya saluknya sama pinjol ilegal. Jadi mereka tidak peduli itu. Mau misalnya ada OJK, mau Anda laporkan kepada OJK, mereka tidak peduli. Terserah Anda mau melaporkan kemanapun juga
persetan bagi mereka. Mereka nggak mau tahu dan tidak akan peduli dengan apapun, karena dia tahu selama ini tindakan OJK hanya melakukan pemblokiran terhadap nama-nama aplikasi. Yang paling kita malaskan dari pinjol legal itu, yang paling kita malaskan ketika dia mencaci maki, kita tidak tahu nama aplikasinya apa gitu loh. Tapi berbeda dengan pinjol ilegal, dia gentleman, walaupun status mereka tidak diakui, tapi dia tahu dia harus melakukan penekanan, dia harus melakukan caci maki. Karena kalau tekanan dan caci maki mereka masuk, orang-orang tahu dan jelas harus membayar kemana. Tapi kalau pinjol legal tidak pernah. Anda boleh cek semua ancaman dari pinjol legal yang selalu teman-teman yakinin itu adalah salah satu dari pinjol legal, itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Baik dari pinjol ini, pinjol itu. Itu perbedaannya gitu loh ya. Jadi kalau pinjol ilegal itu yang paling tepatnya Anda laporkan kepada, kalau pinjol ilegal yang paling tepat Anda laporkan ke Satgas Waspada Pasti, ke Cybercrime Polri. Itu yang paling tepat gitu loh. Memang iya, itu sudah tertuang dalam aturan bahwasannya pinjol ilegal tidak masuk dalam ranah OJK dan pinjol ilegal tidak akan terawaskan gitu ya. Karena OJK memang tidak mau dia berurusan dengan pinjol ilegal. Jadi pemblokiran yang dilakukan itu hanya gimmick semata aja gitu ya kan. Hanya nama-nama aplikasinya. Oke ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu gitu loh. Karena ini sebenarnya masih banyak loh, tapi ini menyangkut soal pinjol-pinjol legal lainnya. Dan yang jelas ya itu aja gitu loh. Di sini pesan buta aja semuanya gitu. Yang penting teman-teman sama aja lah. Kita putus komunikasi, mau nggak gitu loh. Putus komunikasinya. Karena sasaran yang paling utama, yang paling berat itu adalah telepon. Ya kan, kita dicaci maki dan dihina via suara. Habis itu target yang kedua dari debt collector melakukan penagihan adalah via WhatsApp. Dengan WhatsApp dia bisa mengirimkan foto KTP, foto selfie dan lain sebagainya. Itu juga akan mengganggu pemikiran kita. Habis itu SMS dilakukan untuk mencaci maki. Tapi kalau komunikasi ini sudah terputus dalam diri teman-teman semuanya, tidak peduli mau itu pinjol legal, mau pinjol raksasa, pinjol resmi, kalau mereka tidak taat dengan aturan, hentikan segala bentuk pembayarannya. Ya, kalau untuk pinjol ilegal itu sudah jelas, itu mau dia seperti apapun jangan Anda bayar lagi, jangan dipupuk-pupuk lagi pinjol ilegal itu gitu loh. Ya, jadi kita fokus saja ke pinjol legal. Bagaimana pinjol legal ini bisa mereka lebih stabil lagi dan mereka itu benar-benar bisa dirasakan bermanfaat buat masyarakat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu. Dan lanjut nanti kalau Anda yang mau konsultasi khusus bisa tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ini banyak sekali yang keliru. Saya nggak tahu lagi entah kenapa gitu ya. Karena banyak teman-teman itu yang bertanya ini itu bolak-balik gitu loh. Habis bertanya ini lanjut ke sini, habis itu muter lagi ke awal gitu ya kan. Masih banyak ternyata teman-teman yang malah kena tipu dengan jasa-jasa backup data, jasa-jasa hapus data, jasa-jasa negosiasi utang gitu loh. Hanya semata karena dia ditakut-takuti oleh debt collector, dia mau diproses ke jalur hukum atau mau dipenjara. Hanya semata karena itu gitu loh. Ya, padahal saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati. Ya, sekejam-kejamnya Anda galbay pinjol, lebih kejam jasa-jasa yang menawarkan hal seperti itu. Jasa itu tidak ada yang benar, ya kan? Jasa itu hanya memanfaatkan uang Anda. Jasa backup data, yang mau dia backup itu bukan data Anda, tapi sisa uang yang ada di kantong Anda. Jasa menghapus data, yang mau dia hapus itu bukan data yang ada di pinjol, tapi sisa uang yang ada di kantong Anda. Apalagi jasa menghandle supaya sebar data tidak terlalu meluas, itu bohong banget gitu loh. Semua itu bisa teman-teman kaji, semuanya bisa teman-teman logikain. Hanya saja teman-teman itu selalu dibodoh-bodohi dengan ketakutan yang terjadi akibat overthinking yang terlalu berlebihan. Jadi overthinking ini sebenarnya pengendalian pemikiran ini yang serba berlebihan, selalu memikirkan hal-hal negatif untuk kedepannya. Itu aja pemicunya sebenarnya gitu loh. Padahal saya berulang kali menyampaikan, tidak ada proses hukum, tidak ada penjara ketika Anda tidak mampu bayar pinjol gitu loh. Kan sudah jelas di dalam Undang-Undang HAM itu kan sudah disampaikan, tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum kurungan penjara kecuali tanpa keputusan pengadilan tetap, hanya semata karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang gitu loh.
Kurang apa lagi coba? Dan habis itu juga sudah banyak dari ahli-ahli hukum juga menjelaskan dalam hal itu. Tidak ada hutang piutang ini diarahkan ke penjara. Tidak ada hutang piutang ini diarahkan ke pidana. Ya kan? Kecuali Anda memenuhi unsur. Unsurnya apa? Unsur penipuan. Memang terjadi tipu muslihat, pemalsuan data, dan lain sebagainya. Itu baru benar. Tapi kalau semata karena ketidakmampuan Anda bayar hutang, Anda tidak sanggup. Karena faktor dari ekonomi Anda, itu tidak ada proses ke jalur hukum. Ya, tapi kenapa teman-teman malah mau ditipu-tipuin dengan jasa-jasa yang seperti tadi? Gitu loh. Kalau sebenarnya teman-teman memang misalnya mampu bayar, ada uang, daripada bayar jasa itu mendingan Anda bayarin ke pinjol. Ya kan? Jelas tinggal Anda catat. Anda bayar jasa-jasa begitu endingnya apa gitu loh. Padahal saya menawarkan sama teman-teman itu secara gratis. Anda cabut nomor, hapus WA, ganti email, rinset HP ke setelan pabrik. Saya pastikan semuanya aman. Ya kan? Nggak akan ada masalahnya lagi. Orang nawarin jasa itu juga seperti itu. Ending akhirnya, kalau duit Anda sudah sampai sama mereka, mereka sudah sampai pada tahap dengan tujuan mereka, ending akhirnya Anda juga disuruh ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, rinset HP. Itu ending akhirnya. Hanya saja mereka lebih memperindah bahasa-bahasa mereka supaya lebih meyakinkan, supaya Anda itu benar-benar percaya sama mereka. Ini yang harus teman-teman kaji ulang lagi ya. Saya kasihan aja sama Anda gitu loh. Saya memang tidak ada berkepentingan mau sama mereka yang backup data, negosiasi hutang segala. Saya nggak ada kepentingan. Cuman saya miris aja melihat teman-teman semuanya yang dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi tolonglah berpikir lagi dengan logika. Tidak ada galbay pinjol itu diproses ke jalur hukum. Ya, nggak mungkin Anda itu kayak mana sih buat teman-teman itu. Saya kasihan sebenarnya gitu loh ya kan. Saya paham Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, saya paham. Tapi kalau seperti ini konsepnya, ini bukan disampaikan tidak mampu, tidak sanggup lagi, tapi kayak disengaja gitu loh. Ngapain Anda pakai jasa-jasa ini? Berarti kan Anda sengaja tidak mau bayar. Itu kan berbeda lagi kasusnya nanti kejarannya. Ya tolong ya buat teman-teman semuanya, pakai logika Anda. Jangan asal percaya, walaupun debt collector menyampaikan kami akan proses Anda ke jalur hukum. Itu hanya katanya. Kan saya selalu menguraikan itu setiap chat-chat yang dikirim itu. Fokus ke mereka di mana posisi debt collector. Misalnya dia bilangin, selesaikan pembayaran Anda sebelum jam sekian. Walaupun di atas dia sudah ancam caci maki mau proses ke hukum, tapi di posisi bawah mereka masih menyematkan, lakukan pemrosesan sebelum jam sekian. Itulah debt collectornya. Ya. Jadi stop menggunakan perasaan, stop overthinking, stop memikirkan hal-hal yang tidak nyata. Sudah saatnya Anda berpikir positif, bangun mindset yang lebih baik lagi buat ke depan untuk menyelamatkan hidup Anda yang sudah hancur gara-gara pinjol. Ya, jangan lagi terjebak dengan permainan-permainan kata-kata yang ditawarkan oleh si penipu-penipu di luar sana. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.